Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil mu'minina fid dunyal izzah lima jahadu haqqal jihadi fi a'la'i kalimatihil azizah. Amma ba'd. Bapak-bapak peserta pelatihan dai kelas kaum bapak yang insya Allah kita senantiasa dibimbing dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini, walaupun terik matahari cukup menyengat tubuh kita, tapi imanlah yang membuat kita terasa sejuk. Terlebih lagi kita berada di rumah Allah yang membuat hati kita menjadi tenang, yang membuat hidup kita menjadi nyaman, yang membuat kita terasa betapa kita mendapatkan sebuah nilai kebahagiaan. Terlebih lagi kita berada dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu, yang kata Nabi minal mahdi ilal lahdi. Tiada ada kata terlambat dalam belajar. Kalau kita di usia yang sudah mungkin berkepala 5 rata-rata yang hadir ini, tapi belajar tidak mengenal waktu. Di hari tua kita tetap terus belajar. Yang saat ini kita sedang belajar bagaimana kita bisa berbicara di hadapan orang banyak, berpidato atau berceramah. Nanti juga kita akan pelajari dalam hal berkhutbah di hadapan jemaah. Sesuai dengan agendanya, di pertemuan keempat ini adalah ujian pengambilan nilai praktek ceramah umum, untuk diberikan kesempatan kepada seluruh hadirin, seluruh peserta yang kita bertahap. Hari ini cukup 3 orang yang akan tampil ikut ujian. Minggu depan nanti 3 orang lagi, ya, supaya waktu cukup leluasa untuk dipergunakan, ya, sehingga hari ini cukup kita tampilkan 3 peserta untuk menyampaikan ceramah umumnya. Kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia dan berbahagia ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa membimbing dan membawa kita kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sahabat kita yang mungkin hari ini tidak hadir karena ada urusan, Allah berikan kemudahan atas urusannya. Yang kurang sehat, Allah segera berikan kesembuhan dan kesehatan kembali badannya. Ya. Kemudian kalau ada keluarga kita sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Kalau kita lagi ada urusan, Allah mudahkan penyelesaian segala urusannya. Kalau ada utang piutang, kalau ada gitu. Tapi rata-rata sih ada kali ya. Ada. Allah berikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan segala urusan utang piutang kita dalam kehidupan dunia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-bapak seluruh peserta pelatihan dai kelas kaum bapak serta seluruh pemirsa yang hadir menyaksikan rekaman video pelatihan pidato ini, marilah kita sama-sama akan menyaksikan 3 tampilan peserta dari kaum bapak untuk menyampaikan bagaimana hasil dari 3 pertemuan yang sudah dilewatkan. Hari inilah pertemuan keempat yang merupakan akhir pertemuan sesi pertama, di mana sesi pertama peserta kita berlatih bersama-sama untuk bisa ceramah secara umum. Ceramah secara umum tidak terikat oleh syarat dan rukun. Silakan mengekspresikan kemampuannya, gayanya, variasi dan variasinya, retorikanya. Sejak kemarin sudah kita jelaskan bahwa pidato itu menyangkut 3 unsur pokok, ya, pembuka atau mukadimah, isi, dan penutup. Pembuka ini meliputi 4 aspek, ya. Kita ingat lagi salam yang baik harus bagaimana?
Satu, salam yang kita ucapkan secara fasyih. Kemudian yang kedua, wajah kita menghadap ke jemaah. Ya, kita mengumbarkan senyuman. Ya, tanda bahwa kita berkomunikasi dengan mereka, orang-orang atau jemaah yang ada di hadapan kita. Setelah salam, boleh silakan masukin variasi. Mau kita mungkin berpantun, mau selawat Nabi, ya, atau improvisasi lainnya. Ya, kemudian mukadimah yang berbahasa Arab, kemudian puji syukur, ya, selawat dan salam dan sebagainya. Ya, jadi di situ kita udah bisa bermain panjang. Jadi anggaplah kita atau seluruh peserta ini punya waktu panjang nih, kayak lagi mau ceramah beneran, yang waktunya mungkin minimal setengah jam katakanlah. Ya, kalau memang di peserta, kalau kita lagi lomba baru ada formasi, pembukaan harus 3 menit, isi 10 menit, penutup 2 menit, kalau waktunya 15 menit. Tapi ini kita praktek, silakan nggak terpengaruh itu. Ternyata kita bisa pembukaan 15 menit karena kita bisa bermain, menghidupkan suasana, boleh-boleh saja. Isi nanti cukup 5 menit, nanti penutup cukup 2 menit, boleh, ya, tidak terpaku pada struktur itu. Kenapa? Yang utama bagaimana sih kita bisa menciptakan suasana yang dialogis, suasana yang komunikatif, suasana yang bersahabat, suasana yang antara penceramah dengan jemaah ini nyambung nih, gitu. Ikatan batinnya nyambung, sehingga mereka jemaah mau ngedengerin. Ya, jadi kita tidak monoton, tidak asal kita bicara sendirian, disuruh pada ngobrol sendirian, itu berarti ceramah yang tidak berhasil. Ya, jadi kepada bapak-bapak peserta, ya, ketika mungkin saat ini menyampaikan ceramahnya, berhalusinasi lah, ya, imajinasi kita seakan-akan depan ini ada jemaah yang sedang kita menyampaikan ceramah sesuai dengan materi ceramah yang disampaikan. Apakah di depan kaum ibu, apakah di depan kaum bapak khusus, atau di depan anak remaja, anak sekolahan, atau di depan anak-anak, silakan, ya, menyesuaikan. Sehingga nanti ketika sudah kita ciptakan suasana, kita sedang di depan kaum ibu, akan dialognya nanti terjadi kepada kaum ibu, ya, pantun-pantunnya, guyon-guyonnya dan sebagainya, ya. Jadi tidak usah kaku, bebas. Justru ketika kita mungkin relax, enjoy, akan terkesan sudah mahir nih, gitu. Ketika kita terlalu paku, grogi, kayaknya jangan, bebas saja. Ini podium adalah milik bapak-bapak semua. Kamera sedang ngintip doang, gitu. Cuma di balik kamera tuh banyak yang hadir. Ribuan orang tuh di balik kamera nanti yang akan menyaksikan tampilan dari bapak semua. Tapi saya yakinlah 3 pertemuan yang sudah kita lewatkan sudah cukup membekali bapak-bapak sekalian untuk bagaimana berekspresi, menyampaikan salah satu topik ceramah seakan-akan di hadapan jemaah yang banyak, yang jelas tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi ruang dan gerak. Silakan berekspresi sesuai dengan kemampuannya, ya. Baik, akan kita mulai tampilan dari peserta pertama yang kita tampilkan, Ustaz Burhanuddin. Setelah yang lebih muda, katanya yang muda duluan. Dia orang-orang tua yang bijak begitu, kita tawarkan Ustaz yang muda aja duluan, ya, ngomong gitu. Jadi Ustaz yang muda harus maju lebih dulu, ya. Kalau bapak ini yang lebih tua nanti tuturi handayani kalau nanti maju, ya. Baik, silakan Ustaz Burhanuddin untuk menyampaikan tausiahnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih semangat. Kita nonton dulu ya, semangat ya. Baca jualan hormat. Cakep. Yang beli harus hormat. Cakep. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep nih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هذا بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتاهم من فضله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang utama dan paling utama, marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah di siang yang mulia ini Al-Fakir membawakan sebuah tema yaitu 4 keuntungan memberi makan orang-orang miskin. Langsung saja yang pertama, keuntungan memberi makan orang miskin yang pertama yaitu jika kita memberi makan orang miskin, kata Rasulullah, maka api neraka akan takut menyentuh kita. Hal ini telah dijelaskan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang dimana Rasulullah bersabda, "An-nar takhafut walau bisikki tamratin ila jaw'an." Kata Rasulullah, api neraka merasa takut, api neraka merasa takut walaupun dengan sebiji kurma yang kamu berikan kepada orang miskin yang kelaparan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa api neraka merasa takut menyentuh kita walaupun dengan sebiji kurma yang kita sedekahkan kepada orang miskin. Ini hanya sebiji. Bagaimana yang kita sedekahkan lebih dari sebiji kurma, maka api neraka merasa lebih takut lagi menyentuh kita. Maka itu janganlah kita takut memberi makan orang miskin, janganlah kita ragu untuk bersedekah kepada orang miskin agar api neraka merasa takut menyentuh kita dan agar hidup kita mulia. Kenapa hidup kita mulia? Karena seorang ulama besar berkata, kemuliaan hidup bukanlah menikmati harta yang kita punya. Kemuliaan hidup bukanlah menikmati harta yang kita punya, tapi kemuliaan hidup adalah berbagi dengan harta yang kita punya. Inilah keuntungan memberi makan orang miskin yang pertama, yaitu agar api neraka merasa takut menyentuh kita dan agar hidup kita mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, keuntungan memberi makan orang miskin yang kedua yaitu jika kita memberi makan orang miskin, apalagi orang miskin ini taat kepada Allah, maka di akhirat nanti orang-orang miskin ini yang akan menolong kita semua dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan Rasulullah dalam kitab hadis riwayat Imam At-Tabrani yang dimana Rasulullah bersabda, "Al-miskinu wal fuqara di safati fi al-akhirah." Kata Rasulullah, di akhirat nanti orang-orang miskin memiliki kekuasaan. Lalu sahabat bertanya, kuasa apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dikatakan kepada orang miskin itu yang taat pada agama, tariklah orang yang pernah memberimu makan walau sesuap, tariklah orang yang pernah memberimu minum walau seteguk, tariklah orang yang pernah memberimu pakaian walau sehelai, dan tariklah orang yang pernah memberimu ilmu walau setetes. Peganglah tangannya dan tuntunlah dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa sebagian kecil yang kita sedekahkan untuk orang miskin yang taat pada agama, di akhirat nanti mereka akan menolong kita. Yaitu walaupun yang kita beri hanya seteguk, walaupun yang kita beri hanya sehelai, walaupun yang kita beri hanya setetes, maka itu sangat bermanfaat. Maka itu janganlah kita hanya mau berteman dengan orang-orang kaya saja,
Jangan kita mau berteman orang-orang berduit saja, tapi kita menjauhi orang-orang miskin. Karena apa? Karena di akhirat orang-orang kaya mereka sibuk dengan hisabnya masing-masing. Karena hisab mereka banyak, karena mereka hisabnya banyak, maka itu hanya orang miskin yang taat pada agama yang bisa menolong kita. Karena hisab mereka ringan, maka itu Allah juga benci kepada orang yang seperti ini. Dikatakan dalam kitab Wasiatul Mustafa, ada hadis yang mengatakan, yaitu Rasulullah bersabda, Allah benci kepada orang, Allah benci kepada orang, Allah benci kepada orang yang terlalu memuliakan orang-orang kaya dan menghinakan orang-orang miskin, yang hanya mau berteman dengan orang kaya dan menjauhi orang-orang miskin. Allah benci kepada orang seperti ini. Maka itu, inilah keuntungan dimakan orang miskin yang kedua, yaitu kita diselamatkan oleh mereka, orang miskin yang taat pada agama di akhirat nanti. Lalu yang ketiga, keuntungan memberi makan orang miskin yang ketiga, yaitu jika kita memberi makan orang miskin yang kelaparan, maka kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menolong umat ini, sesungguhnya Allah menolong umat ini, sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah dan orang miskin di antara kalian, yaitu dengan sholat mereka, dengan keikhlasan mereka, dan dengan doa mereka. Hadis riwayat An-Nasai. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa kita ditolong dari segala macam musibah, kita ditolong dari segala macam bencana dengan sebab adanya orang miskin di antara kita. Kenapa begitu? Karena doa mereka makbul, doa mereka terkabul, karena mereka menjaga diri dari perbuatan haram, mereka menjaga diri dari perbuatan subhat. Maka itu Allah menolong kita dengan sebab adanya mereka di antara kita. Bahkan bukan itu saja, di dalam hadis lain, yaitu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian hanya mendapat rezeki dengan sebab adanya orang miskin di antara kalian. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa kita ini mendapat rezeki dengan sebab adanya orang-orang miskin di antara kita. Kenapa seperti itu? Karena di setiap rezeki kita ada hak orang lain. Karena di setiap rezeki kita ada hak orang miskin. Maka itu Allah memberikan kita rezeki agar kita mau berbagi kepada orang miskin. Allah memberikan kita rezeki agar kita sebagai perantara untuk memberikan sebagian rezeki kita kepada orang miskin yang membutuhkan. Inilah keuntungan memberi makan orang miskin yang ketiga, yaitu kita dijauhi dari segala macam musibah, bencana, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu yang terakhir, yang keempat, keuntungan memberi makan orang miskin yang keempat, yaitu jika kita memberi makan orang miskin, maka di surga nanti Allah akan membuat bangunan khusus, kamar khusus untuk kita yang selalu memberi makan orang miskin. Hal ini telah dijelaskan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang dimana Rasulullah bersabda, di surga nanti ada kamar khusus yang bangunannya terlihat dari bagian dalam, dan bagian luar terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luar. Lalu sahabat bertanya, untuk siapakah kamar itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kamar itu khusus untuk orang-orang yang selalu memakan orang miskin. Bahkan di dalam hadis lain, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari, yang dimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang selalu memberi makan orang-orang miskin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah keuntungan memberi makan orang miskin yang keempat, yaitu dibuatkan bangunan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi gelar sebagai salah satu orang terbaik oleh Rasulullah SAW. Maka itu yang terakhir, Al-Fakir ingin berpesan khususnya kepada diri Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, bahwa jangan kita tunggu kaya dulu agar bisa sedekah. Karena berapa banyak orang yang berdoa minta kaya agar bisa sedekah, namun setelah kaya mereka menjadi lupa diri. Hal ini telah dijelaskan Allah dalam surat At-Taubah ayat 75 dan 76, yang dimana Allah berfirman,
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله بخلوا وإن آتانا به لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا منهم معرضون. Kata Allah, di antara manusia ada yang berjanji kepada Allah, jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya berupa kekayaan, niscaya mereka akan bersedekah. Namun setelah Allah memberikan sebagian karunia-Nya berupa kekayaan, mereka menjadi kikir dan berpaling. Surat At-Taubah ayat 75-76. Di dalam surat ini Allah menjelaskan berapa banyak orang yang berdoa kepada Allah minta kaya, tapi setelah kaya mereka menjadi lupa diri dan kikir. Maka itu jangan tunggu kita kaya dulu agar mau bersedekah. Maka itu dari sekarang kita harus bersedekah agar kita tidak menjadi orang-orang yang lupa diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tampilan dari Ustaz Burhanuddin. Ya. Untuk tampilan yang kedua, Ustaz Subur Al-Bandani. Pada Ustaz Subur, silakan kita menyampaikan kabar. Bayangkan di hadapan Ustaz adalah jemaah yang banyak sesuai dengan materi. Silakan Ustaz. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada para jamaah. Jamaah, kayaknya belum ini, belum makan. Sekali lagi ya, jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya terasa kurang bumbu nih. Kalau sayur asem, kalau kurang asem bagaimana rasanya? Bukan terasa sayur asem ya? Atau sayur kalau nggak ada garamnya bagaimana nih? Kayaknya kurang. Jadi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, benar-benar kompak. Alhamdulillahilladzi al-hadi man ila siratikal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asqa bariyatil mab'usi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du.
Waqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima karimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat bersilaturahmi, berta'aruf dan bermujalisah di tempat yang mulia ini, lantaran dengan meniatkan hati kita sehingga kita bertakarrub ila Allah untuk mencari ilmu. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis talim ini, Allah akan memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, udah ngantuk belum nih? Belum. Saya kebagian yang kedua nih. Nah, walaupun bagaimana, nanti akan saya berikan sesuatu yang bisa diambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat dan salam tentunya kita hantarkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para pengikutnya, dan juga para sahabatnya yang telah membawa kita kepada jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yang membawa kita kepada jalan yang penuh hikmah. Dan mudah-mudahan kita insyaallah yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat untuk beliau nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, oh jamaah, para jamaah rahimahullah, ada suatu kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada seorang pasangan suami istri yang dimana kehidupannya penuh dengan kemiskinan, tapi dia jalani hidupnya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Suatu ketika pasangan suami istri ini hendak beristirahat di suatu pohon yang rindang, ya, dan diiringi dengan angin sepoi-sepoi, ya, dan udara yang terik, namun ya suasana yang begitu sejuk. Bayangkan jamaah, kalau kita posisi di pohon yang rindang, bagaimana hidup terasa milik kita sendiri. Bukan itu? Betul apa salah? Betul. Oh, betul. Ya. Nah, suatu ketika pasangan suami istri ini ya biasa saling berkomunikasi. Ingat Pak, jamaah,
kalau dalam rumah tangga tidak ada komunikasi, discommunication, bagaimana rumah tangga kita? Kira-kira kayak kuburan. Kayak kuburan. Bayangkan Pak, kuburan itu bagaimana? Suasana sepi, mencekam. Tapi sekarang justru makam itu bisa rame. Kenapa? Nah, banyak orang yang pacaran. Anak-anak muda sekarang, ya, pacaran itu nggak yang perlu istimewa, nggak perlu ke hotel, nggak perlu ke ini. Di kuburan jadi. Ya. Tapi saya tidak mengambil iktibar dari situ. Tapi saya mengambil iktibar suatu kisah yang sangat yang bisa kita jadikan motivasi di dalam kehidupan kita, dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya, dengan ketahapannya, sehingga dia membuah hasil. Nah, suatu ketika, ya, dia berargumentasi dengan suaminya. Hei suamiku, ya istriku, biasa Pak, Bu, ya, pasangan suami istri yang romantis ya seperti itu, ya. Kita kan punya seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah yang bisa, seorang nabi yang bisa bicara langsung dengan Allah. Maka dia disebut adalah kalimullah. Bagaimana kalau seandainya kehidupan kita ini kita adukan semuanya kepada Nabi Musa alaihissalam? Karena walaupun bagaimana, Nabi Musa adalah seorang nabi dan yang harus kita ikuti sebagai umat. Akhirnya dua pasangan suami istri ini mengadu kepada, ya, Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah Musa alaihissalam, saya mau mengadu dengan kehidupan saya yang serba miskin, dengan kehidupan saya, ya, yang tidak punya apa-apa, namun saya jalani dengan kondisi seperti ini, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, sehingga saya mau mengadu hal ini kepada engkau, ya Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya dengan dia panjang cerita, ya, bukan cerita istilahnya kayak panjangnya kereta, bukan. Jadi dia mengadukan cerita semuanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya diterimalah aduan umatnya ini. Akhirnya Nabi Musa di saat malam dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ada seorang umatku mengadu kepadaku dengan keadaan yang serba kekurangan. Dengan taatnya dia kepadaku, aku mengadu pada malam hari ini, mohon berilah kabar gembira kepadaku untuk umatku ini. Akhirnya Allah berfirman, wahai Nabi Musa alaihissalam, tolong sampaikan kabar baik ini kepada umatmu, bahwa doa kamu aku kabulkan dan berikan sebagai kabar gembira buat mereka. Dan ingat, saya akan menjanjikan cuma 1 tahun dia menjalani kehidupan yang serba ada, artinya dengan penuh kekayaan. Ingat, 1, tapi saya tidak tahu suratnya berapa, tapi saya hanya baca terjemahannya saja, ya. Dan di situ dikisahkan bahwa Allah berfirman yang tadi saya sudah katakan. Akhirnya besok harinya Nabi Musa alaihissalam memberikan kabar kepada
mereka. Apa kabarnya? Hai umatku, doaku sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya kabarkan kepada kamu bahwa Allah akan menjadikan kehidupan kamu yang lapang, dan apapun yang kamu kehendaki, yang kau mau, selalu ada dengan hadiah kekayaan. Tapi ingat, Allah hanya mengasih jangka waktu cuma 1 tahun. Apa kata pasangan suami istri ini? Ya Nabi Allah Musa alaihissalam, apapun yang Allah berikan kepada saya, ini suatu ibrah, pelajaran, dan sebagai tadabbur saya bahwa Allah yang menjamin dengan ini, saya akan menjalininya dengan kebaikan. Akhirnya apa? Ya. Pasangan suami istri ini di kemudian hari hidupnya serba mewah. Lambat laun dengan keasikan kekayaannya, akhirnya apa? Dan singkat cerita, ini mau udah habis 1 tahun. Tapi sebelum sampai 1 tahun, dengan kekayaannya itu dia bisa memberikan makan fakir miskin, dan dia hiasi dengan hartanya itu dengan bersedekah, dan bahkan dia mengumpulkan anak-anak yatim sehingga dia bangun rumah seperti rumah anak yatim. Ini sangat luar biasa. Allah kasih rezeki, tapi dia manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Karena di dalam Al-Quran, wa ista'ajjana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Nah ini bukti Al-Quran, ya, bahwa siapa yang bersyukur kepada aku, maka aku akan kasih rezeki yang tiada disangka-sangka. Kata istimewa ulama, ya, pal yasdat, maka bertambah. Kira-kira bagaimana kalau seandainya kita dikasih kekayaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kata guru saya, ya, kata guru saya nih bilang, ujian yang sangat berat, ya, itu di saat kita, ya, kondisi kita lagi dalam keadaan senang. Karena apa? Karena di saat senang itu, di saat senang itu, kita lupa siapa yang memberi. Karena harta, jodoh, dan maut adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di zaman sekarang banyak orang-orang yang lupa diri dan lupa daratan, bahkan dikasih jabatan korupsi. Bahkan di kalangan ulama sendiri, ya, itu banyak menjual ayat-ayat Al-Quran buat kehidupannya. Banyak, Pak. Dan saya baca di medsos itu banyak, ya, sekarang ini orang pintar tapi keblinger. Saya baca, saya terinspirasi dengan ceramahnya Kiai Haji Jamin MZ, ya, otak boleh Jerman tapi hati Mekah. Inilah konsep kehidupan kita, bahwa, ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali kepada cerita kita, ya. Akhirnya pasangan suami istri ini dengan dia, ya, hiasi, ya,
amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia jalani dengan kebaikan. Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi Allah Musa ini heran. Ya Allah, ya, kok ini yang kamu sudah janjikan sudah lewat dari 1 tahun, kenapa kok hidup dia semakin enak dan bahkan janjimu kamu tidak tuntaskan, dalam arti ya dia masih menjalani kehidupannya dengan harta yang dia miliki. Apa jawab Allah? Hai Nabi Allah Musa alaihi salam, kenapa saya tangguhkan, saya tarik lagi harta yang saya titipkan kepada mereka? Karena mereka derajatnya lebih mulia daripada ku yang punya peranan untuk memberikan rezeki. Kenapa? Karena selama dia dikasih amanah, dia gunakan dengan hal kebaikan. Disitulah sehingga apa yang kurencanakan, aku targetkan cuma 1 tahun, akhirnya aku tunda dengan hal ini. Maka karena dengan kemuliaan dia, sehingga derajat dia sampai kepadaku lebih mulia diriku dibandingkan diri. Amat lebih mulia dirinya dibandingkan diriku, karena dia mau melakukan hal-hal yang ku perintahkan. Dengan kata lain, dia mau berbagi kepada orang lain. Jamaah, udah ngantuk ya? Udah ngantuk belum nih? Kira-kira udah masuk belum nih pemahaman dari saya? Masuk belum? Nah, dari cerita yang singkat ini kita ambil kesimpulan satu, kita harus banyak berdoa walaupun wasilahnya dari orang lain. Ingat, para jamaah, boleh kita bersyariat, tapi jangan melalui dukun. Boleh kita bersyariat dengan siapa saja, tentunya tidak keluar dari syariat Islam. Contoh ulama, contoh ustaz, para habaib, dan juga para orang tua dan lain sebagainya. Itu sebagai wasilah syariat kita untuk bisa berdoa. Karena doa orang lain ya mungkin lebih mustajab dibandingkan doa kita. Tapi identiknya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an dikatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kasih. Ya. Yang kedua, apa? Suksesnya seorang suami ada doa dari seorang istri. Makanya jamaah kalau pilih istri itu yang pertama adalah harus soleha. Agamanya dulu, jangan hartanya, jangan rupanya, agamanya dulu. Sehingga dalam kehidupan kita kelak nanti, kalau kita sudah bernikah, insya Allah istri kita akan menjadi ayoman dan akan menjadi sugesti kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga apa? Kita harus banyak bersedekah, karena sedekah itu penolak bala. Nah, yang terakhir adalah kita harus pandai bersyukur, karena dengan bersyukur nikmat kita akan bertambah. Karena tadi kata saya sudah ungkapkan ya,
wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku tambahkan nikmatku, dan siapa yang kufur kepadaku, tunggu azabku nanti di yaumil qiyamah. Akhirnya apa? Dari singkat cerita ini kita ambil pelajaran yang tadi saya sudah jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kita harus berdoa walaupun wasilahnya ada siapa. Yang kedua, karena di dalam rumah tangga itu ada seorang istri yang harus kita jadikan sebagai pemberian sugesti kepada kita dalam kita berumah tangga, karena sukses suami adalah ada di doa daripada seorang istri. Yang kedua, yang ketiga tadi sodako, karena berbanyak sodako itu akan memberikan manfaat buat kita. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Jamaah, sebelum saya akhiri daripada tausiah kita ini yang singkat dan pendek ini, yang mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran ataupun ibrah buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apapun yang kita jalani hidup ini, kuncinya adalah kita harus jalani, nikmati dan syukuri apapun yang terjadi. Dan kita kiaskan ke cerita tadi bahwa kita harus banyak belajar dari orang-orang yang terdahulu, karena kita harus pandai-pandai berpikir sehingga ini menjadi pelajaran yang terpenting di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melawan kodrat, melawan sunatullah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya hak Allah, karena Allah punya hak yang sangat tinggi, yaitu hak prerogatif Allah itu memang ada. Sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu nih. Kayaknya jamaah udah pada tidur karena kebagian 2 session, jadi juga saya nggak mau panjang lebar, karena sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Burhan begitu mendetail sekali dalilnya, dan begitu alurnya, cuma sampai saya nggak paham nih. Sampai saya nggak paham, tapi di sini ada pelajaran yang kita ambil dari apa yang kita sampaikan. Sungguh indah kota Jakarta, di sana ada istana presiden. Jika ada yang salah dalam tutur kata, tolong maafkan 100%. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah dari Ustaz Subur Al-Bantani. Nanti komentar terakhir kita sampaikan sekaligus. Penampilan peserta terakhir Pak Darmanto. Silakan menyampaikan ceramahnya di hadapan jemaah yang cukup banyak. Ada rekan depan yang hadir ini. Komunikasi kemana? Kita komunikasi ke beberapa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Juga kita tidak lupa senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita kelak mendapat syafaat di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya untuk memaparkan sesi ketiga, mungkin sudah banyak
paparan-paparan yang diberikan oleh rekan-rekan kami saya terdahulu. Ya, jadi mungkin kalau saya pamungkas, kalau pamungkas ya mungkin ya namanya pamungkas ya sekedar ya, tapi tidak mengurangi isi dari materi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Nabi Muhammad SAW di Mekah berusaha menanamkan fondasi keimanan yang pertama. Mengapa? Keimanan ini sangat penting dan sangat berpotensi. Sebab apa? Kita fokuskan kepada sebuah bangunan, andaikan fondasi ini rapuh, pasti bangunan akan runtuh, kan? Kalau fondasinya kokoh, insya Allah bangunan akan kokoh. Jadi selama 13 tahun Nabi baginda Muhammad SAW berusaha semaksimal mungkin agar keimanan para penduduk kota Mekah itu benar-benar notulen dan akurat. Kenapa? Karena iman ini sifatnya abstrak kalau bahasa kerennya ya. Mungkin kalau orang Betawi bilang nggak kelihatan, ya. Kayak saya ambil contoh, lampu ini ya, terlihat tampak, tapi kalau kita lihat dia ada setrum, tapi kita mengatakan bahwa lampu itu bagus karena nyala, karena ada setrum, ya. Tapi suatu saat kalau lampu itu nyala tapi tidak memberikan cahaya, berarti kita mengetahui bahwa lampu itu koslet, ya kan? Kipas angin dia bisa muter tapi tidak bisa mengeluarkan angin, itu namanya koslet, ya kan? Nah, mic setrumnya ada tapi tidak bisa bunyi, itu namanya koslet. Jadi kalau orang ngaku iman tapi dia tidak puasa, tidak sholat, itu berarti namanya koslet. Berarti kita bukan orang yang koslet ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 13 tahun beliau menumbuhkan keimanan. Karena apa? Zaman boleh berubah, tapi iman gak boleh goyah. Zaman boleh terus berganti, tapi iman tetap terpatri. Mudah-mudahan kita senantiasa terpatri imannya sampai yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan mengumumkan 4 materi, yaitu yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, yang mana ada 4 golongan keimanan manusia yang dinukil dalam sebuah buku. Yang pertama yaitu keimanan tetap bertambah dan tidak berkurang. Itu yang pertama, ya. Lalu apa definisi yang keimanan bertambah tapi tidak berkurang? Nah, ini mungkin kalau bahasa harganya ini keimanan high class nih, mungkin high class nih mungkin ya. Jadi keimanan yang dimiliki oleh para nabi dan para anbiya. Karena apa? Para nabi dan anbiya ini keimanan semakin lama semakin mantap, tapi ujiannya pun semakin mantap. Sejarah mengatakan, contoh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara suruh nyembelih anaknya, tapi dilaksanakan. Alhamdulillah belum, ya kan? Ya. Lalu Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang menahun-nahun sampai ditinggalkan orang-orang yang tercinta termasuk istrinya. Ya belum, ya kan? Lalu masih banyak nabi-nabi yang lain yang lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dia merasa malu diri, tapi dia merasa pede diri bahwa semakin mantap ujian makin dia bertambah imannya. Itulah keimanan yang pertama. Lalu yang kedua, keimanannya tidak bertambah dan tidak berkurang. Mungkin kalau bahasa Jermannya imannya ajak, manteng aja deh kalau orang Jawa bilang, bukono aja. Lalu ini dikatakan siapa
orang-orang yang dikategorikan imannya bertambah tapi tidak berkurang. Ajab kalau bahasa firman ya. Yaitu imannya para malaikat. Karena malaikat konsisten dengan tugasnya masing-masing, ya kan? Kalau malaikat Israel mungkin tugasnya nyambut nyawa, mungkin dia nggak mungkin melakukan tugas-tugas yang lain. Jadi mereka benar-benar konsisten. Jadi kalau malaikat itu kan tugasnya zikir terus, sujud terus, dan sementara untuk keimanannya manteng, tidak berkurang, tidak bertambah, ajab, sandar terus begitu. Karena keimanan itu kan bisa ternoda dengan perbuatan-perbuatan yang di luar. Sedangkan malaikat kan suci, bersifat dari nur, jadi bebas dari segala bentuk dosa dan kejahatan. Itu yang kategori kedua. Lalu yang ketiga, definisinya keimanan bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, ini mungkin kita bisa nebak, ya. Barangkali untuk kategori 3 ini mungkin ya saya inilah maksudnya contohnya ya. Kalau antum mungkin enggak ya, enggak kayak gitu ya. Apalagi orang sini, enggak mungkin. Maksudnya enggak mungkin, beda maksudnya. Orang seberang mungkin kali ya. Jadi kalau kita keimanan kita bisa berkurang, bisa bertambah, itu grafik. Bisa turun, bisa naik, ya kan? Karena apa? Ya kalau kita lagi fokus, bisa tahlilnya nggak keluar masjid, mungkin kekunci barang hati, nggak keluar masjid, ngorbot, ya kan? Nggak keluar, ya kan? Tapi setelah dia berkurang keimanannya beberapa bulan, dia nggak ke masjid. Itu menandakan bahwa grafik keimanan orang tadi bisa turun, bisa naik. Ya, mungkin ini kalangan dari kita lah, contohnya ya, yang kadang-kadang imannya naik turun, ya kan? Nah, lalu yang keempat, tidak bisa bertambah, tapi tidak berkurang. Nah, ini mungkin kalau pendengarannya, mudah-mudahan ini kita terhindar. Ya, ini ciri-ciri orang munafik, ya kan? Kalau orang munafik, apa yang dilakukan pasti akan bertolak belakang. Kalau dia berkata, dia dusta. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Ya. Jadi dari kesimpulan dari 4 yang tadi saya sebutkan, kita bisa berkaca bahwa kita adalah golongan yang mana. Kita bisa berintrospeksi diri bahwa kita termasuk golongan yang mana. Karena ini adalah suatu pelajaran bahwa kita, jadi kita bisa introspeksi, oh bahwa saya golongan yang mana. Mungkin kalau yang pertama kita bisa ambil contoh, kedua juga bisa ambil contoh, mungkin yang ketiga yaitu kita akan memantapkan keimanan kita supaya ke standar stabil, berusaha berikhtiar seupaya mungkin kita menjadi orang-orang yang beriman, tetap dalam rel-rel yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah materi yang mungkin saya sampaikan pada siang hari ini. Apabila mungkin dalam penyampaian saya kurang berkenan dan kurang pas lah, saya mohon maaf, ya kan? Beli nampan di Bekasi, naruhnya di atas lemari. Cukup sekian, terima kasih. Billahi walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Alhamdulillah kita sudah ikuti bersama tausiah pertama yang disampaikan oleh Ustaz Darwanto yang begitu semangat dan sebagainya. Baik, kita coba ambil pembelajaran dari 3 penampilan tadi. Kita coba ingat kembali materi pelajaran yang sudah kita sampaikan kemarin dalam hal mengelola materi pidato.
Ya, mana yang tadi sudah kita dapetin atau belum? Satu, terkait dengan salam, ya. Jadi kan pembuka itu salam itu tegas diucapkan, ya, suaranya fase, jelas, tegas, ya, tinggi rendah tergantung kita mau mempermainkannya. Sebab ada juga salam stop dalam dulu nih, ketika ada jawab salam belum kompak, nah, di situ dipakai bermain salam. Wah, belum kompak pada 13 orang, ya, pakai pantun. Jawab salam yang kompak kita yang kedua lebih jelas, ya. Ya, dibuatkan dengan tegas. Kemudian muka yang berseri-seri, ekspresi wajah kita senyum, kita buang ke lima, ya. Tidak masang wajah kecil, tidak masang wajah apa istilahnya tidak bersahabat, ya. Kita wajah tersenyum, kemudian pandangan mata memandang ke jemaah, ya. Jadi pandang aja itu, ya. Oke. Kemudian apa namanya, selingan, ya. Dari saya syukur tadi sudah cukup banyak selingan-selingannya, ya. Ustaz nanti juga sudah cukup banyak selingan-selingannya. Ayo kita bermain saja di selawat. Kan kita seakan-akan sedang bermain sebagai dai ini, sedang selawat aja, selawat, ya, pantun, ya. Kemudian boleh juga dengan humor, ya. Bermain dengan selingan. Selingan itu kan bisa dialog, tanya, ya, bisa dengan pantun. Seperti kemarin sudah saya contohkan kan, ketika kita masuki selingan dalam salam, ya, ke ibu-ibu, ya. Jadi selingan yang itu bisa mengundang ketawa, ya, pantun. Seperti kemarin saya contohkan ketika depan ibu-ibu ke Pulau Seribu membeli ikan gabus. Ikan gabusnya mati terlentang. Seragam ibu-ibu pada bagus-bagus, tapi sayang mana boleh ngutang, ya kan? Pantun tapi membuat care. Itu selingan humor yang berupa pantun, ya. Jadi selingan silakan masukin apa yang kita bisa, ya. Pantun, selawat, ya. Kita jawab salat itu tadi, oke, ya. Kemudian setelah salam kita masukin selingan yang terhormat, ya. Simbolis saja ketika kita praktek. Pada yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, boleh, ya. Yang penting ada nih. Jadi kita seakan-akan membayangkan sedang ada di sebuah masyarakat yang hadir umum, ada ulama, ada sesepuh, ada tokoh masyarakat. Coba kita hormati, ya. Itu belum masuk dulu, belum ada yang masuk, ya. Jadi masukkan, ya, apakah ada camat, ada lurah, apa kita sebutin nama, yang penting kita coba masuki kerangka itu. Oh, ada yang terhormat nih, ya. Kemudian yang keempat, setelah tadi salam, selingan, yang terhormat, kemudian puji syukur, ya. Puji syukur dengan menggunakan kata-kata yang bersajak, ya, dengan makna saja. Tadi kan belum ada nih, semuanya masuk polos, ya. Kemarin sudah saya contohkan satu contoh misalnya, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji serta syukur hadirat Allah Rabbun Ghafur yang nikmatnya senantiasa bertabur, nah, yang membuat kita menjadi subur dan makmur. Tapi jangan kita lupakan umur, bla 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 dan sebagainya, ya, tersaja, ya. Nah, jadi kita cari, ya. Kemudian di samping bersajak, kemudian kita juga mengandung doa, ya, dan sebagainya. Begitupun selawat dan salam, ya. Selawat dan salam juga cari kalimat-kalimat yang mengandung makna bersajak, ya. Selawat dan salam kita sanjungkan
kehariban junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya lam. Atau kalimat yang mengandung makna pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan manusia minal zulumat ila nur, dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dari zaman kebodohan pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Kita cari jadi kalimat yang punya makna yang enak didengar, ya. Jadi kita coba cari. Oke, pada umumnya kalau segi penyampaian sudah oke, ya. Walaupun mungkin kalau Ustaz Burhanuddin tadi masih mengedepankan materi ini. Materi sih oke, hanya cuman kita tidak bisa bermain di gaya dan seni, gitu ya, di gaya dan seni. Harus banyak berlatih. Ayo bermainlah di gaya dan seni, berani. Di sini biar aja cuek, gitu ya. Kita mau bermain salam, mau masukin selawat, ya, bersama, mau masukin pantun, mau dialog bertanya, ya, nggak apa-apa. Yang penting kita menghilangkan kekakuan nih, bahwa kita berceramah tidak monoton, berfokus dan berkonsentrasi pada isi. Kalau isi nomor sekian, pada saat praktek baru kita cari isi yang terbaik. Ketika kita belajar seni, bagaimana kita bisa menciptakan suasana seni berbicara, dia di pembukaannya sudah spektakuler, sudah bisa membayar banyak kombinasi dan variasi, ya. Nanti diisi kita bermain di retorika, baik isinya yang memang sesuai dengan kebutuhan, gaya penyampaian yang tinggi dan rendah, ya. Ada selingan seperti tadi Ustaz Subur bertanya apa jamaah, itu kan salah satu contoh format, ya, seperti yang disampaikan ataupun dipakai gaya itu oleh Ustaz Maulana. Boleh, kan kita lagi praktek, tiru gaya, ya. Coba-coba di rumah banyak-banyak kita menonton YouTube ceramah orang-orang yang kita suka. Wah, saya mau cari guyonan-guyonan ini dari Ustaz Tile. Boleh, kita coba ambil, gitu ya. Guyonan-guyonan Ustaz Tile kita ambil tuh, kata-kata yang nyata yang kemudian rasa tatap tiba-tiba ketawa. Kita catat, ya. Suatu saat kita praktekin, gitu. Ketika kita berada di satu tempat, mungkin ngasih sambutan atau ngasih tausiah atau ngasih kultum, sering-sering dipraktekin, sehingga ketika mungkin guyonan-guyonan, pancingan-pancingan humor itu sering kita praktekin, itu sudah ada di benak kita. Tinggal nanti melihat situasinya, oh ini cocok nih buat kita ambil, ya. Kita kebetulan orang Sunda, wah pengen ngambil gayanya. Ada tuh Ustaz Sunda yang kodik, yang bacanya bagus, Ustaz apa deh, Kamaludin apa tuh ya, baru paling pernah tuh baik-baik, enak nih, ya, bahasa walaupun sekarang udah tua tapi soalnya masih cakep. Yang kesunda-sundaan, oh saya orang Sunda nih, dialek bahasa kita bahasa Sunda, niru nggak apa-apa. Kita orang Jawa, coba lihat, ya, ceramah-ceramah siapa tuh yang Jawa? Banyak tuh bahasa-bahasa Jawanya kita pakai, sehingga ketika kita ceramah kan banyak orang Jawa, kita keluarin ke celemehan ataupun humoran dengan menggunakan bahasa Jawa atau dengan bahasa Sunda yang kita bisa, atau dengan bahasa Betawi. Jadi selalu dalam isi itu ada selingan-selingan humor, jadi enggak monoton materi yang berkepanjangan, ya. Udah bosan nggak apa-apa, kita sering masuk selawat lagi, ya. Wah ini saya udah 5 menit kayaknya monoton bet kelihatannya. Masukin selawat sallallahu ala, terus kita ikut lagi. Jadi itu bagaimana kita bisa menyambungkan antara ceramah dengan jamaah yang mungkin udah kelihatan jenuh mendengarkan karena ceramah kita yang monoton. Selinging, ya, dengan selawat, ya. Jadi ketika kita berada di orang banyak atau jemaah umum, yang terbaik adalah kita sudah mempersiapkan nih. Saya harus bisa menyampaikan pancingan-pancingan humor yang mana nih
Saya harus pantun apa nih? Saya harus bisa nanti isi dengan selingan selawat apa nih? Gitu. Jadi kalau semua kita konsepkan, atau bahkan kalau perlu ketika kita baru-baru pengen tampil di satu tempat, kita konsepin nggak apa-apa materi itu. Dalam bentuk terkonsepkan boleh. Walaupun konsepan itu yang rencana begini, tapi di jalan nanti kita nggak harus terpaku pada konsep, cuman kerangka alurnya itu sudah ada tahapan-tahapannya. Bahkan masuk umurnya di mana, masuk pantun di mana, masuk itu di mana sudah kita sisihkan. Ya, sehingga ketika kita ceramah waktu 30 menit, kita udah ada di luar kepala nih poin-poin yang akan disampaikan, bahkan kalimat-kalimat yang rapi teratur kita mau sampaikan sudah ada, bahkan selingan-selingan umurnya, oh di sini sebegini, di sini begini, di sini sebegini. Kalau awal-awal ketika kita belajar nggak apa-apa kita ikuti, ya seperti itu. Jadi silakan kita banyak belajar dari para penceramah-penceramah tentang bagaimana sih membuka pidato dengan salam bermain salam. Itu nggak apa-apa. Ya, bahkan ada seperti Ustaz Bilal ya, ketika umuran nyindir, tapi kan untuk mengundang gelap tertawa semua dikasih air putih, ya. Ini air cupang itu banget nih. Ini ikan cupang demen banget nih. Bahasa sindiran bahwa jangan air putih doang dong, gue pengen yang lain nih, pengen susu gitu. Ini orang butakan apa ini kan? Ada tuh saya lihat gitu. Ini dan dia air putih, tapi ini cupang demen banget kan? Oh, ini nggak apa-apa, kita kan goyonan, gitu. Panitia juga nggak tersindir. Pasti oh ya susu atau apa, buru-buru gitu ya. Atau ketika panitia nggak menyiapkan air, emang di sini lama tapi kagak hujan ya? Ya kan? Udah lama kagak hujan ya? Udah tahu tuh panitia. Woi air. Jadi sindiran tapi guyonan, gitu, menciptakan suasana jemaah ger ini. Ya. Oke, jadi pada prinsipnya dari 3 penampilan tadi, kalau penguasaan materi sudah oke, dalam hal penyampaian gayanya sudah bervariasi, ya walaupun mungkin belum sepenuhnya mengadopsi kerangka materi ya yang sudah kita coba pelajari, ya kekakuan masih ada. Kalau kakunya mungkin nggak di depan jemaah umum, kalau jemaahnya yang banyak ya mungkin nggak kaku, cuma grogi. Bisa jadi kalau sudah praktek langsung ada yang jemaah hadir beneran, nah, bisa jadi kita grogi malah cukup gitu. Tapi sekarang kan masih dalam bayangan di jemaah kita banyak, kita malah lebih bebas ya, nggak takut salah, nggak takut ditertawakan, nggak takut kaku ya. Kita menyampaikan itu ya. Baik, itu saja untuk praktek 3 peserta. Untuk minggu depan kita akan tampilkan kembali 3 peserta untuk ujian praktek ceramah umum yang besok, yang sudah ujian hari ini sudah menyiapkan materi khotbah Jumat. Di file by WA sudah saya kirimkan contoh mukadimah khotbah pertama dan khotbah kedua bahasa Arabnya. Ya, itu yang biasa dipergunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan pertama, walaupun kita punya, yang lainnya pakai saja, sudah kita hafal, yang sudah kita bisa, yang kita punya. Ya, intinya kalau dengan mukadimah 1, mukadimah 2 rukun sudah terpenuhi, gitu ya. Nah, ini besok baru secara teori kita pelajari bagaimana syarat dan rukun dalam berkhutbah Jumat, tapi sudah mulai mempersiapkan besok khutbah Jumat kita menggunakan podium. Kalau khutbah Jumat mengandalkan retorika dari segi intonasi suara, penekanan suara nih harus bermain. Sama di ritme. Ritme itu artinya ada jeda antara kalimat satu dan kalimat lain. Jangan nyambung terus. Ya, tidur. Jadi ada kalimat tinggi, turun, terus yang permainan intonasi. Ada ritmenya. Ya, jangan nyambung terus. Beri kesempatan jemaah
menyerap, memahami apa yang tadi disampaikan. Ya, jadi materi tidak usah terlalu banyak. Ya, penyampaian sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, tapi di situ akan dilihat nanti bagaimana kita bisa menggunakan ritmenya sama intonasinya, retorika seni kita berbicara. Adapun vokal masing-masing sudah punya, nggak bisa kita robah-robah, tinggal bagaimana vokal kita. Kalau anak-anak di dacil vokal saya paksa, saya buka teriak gitu ya. Karena yang tadinya mereka nggak keluar suaranya kecil, tapi sekarang udah kelihatan berani suara. Kalau bapak-bapak kan udah nggak perlu lagi dibuka, vokalnya begitu adanya gitu ya. Jadi silakan latih ritme dan intonasi dalam berkhotbah. Caranya gimana? Sebelum tampil, lihat gaya khotbah para ustadz-ustadz di YouTube. Ini gaya mana nih yang kita suka nih? Ceramahnya apa? Ceramah yang berapi-api dari Ustadz Syukran Mahmud. Ya kan? Boleh buka. Bagaimana dia menyampaikan sesuatu materi yang terkait dengan masalah akidah, tegas, keras, jelas. Pakai. Ya. Siapa yang gayanya Habib Rizik Syihab, silakan. Sama pakai siapa? Coba-coba, rajin-rajin. Ya, buka. Ya, khotbah-khotbah yang diberikan oleh ustadz-ustadz yang ada di medsos, sehingga kita nanti bisa meniru gaya mereka. Karena apa? Karena mungkin ketika kita merasa bahwa gaya kita biasa-biasa aja nih, kita pengen poles nih supaya menarik. Caranya ya kita coba cari khatib yang punya gaya penyampaian vokal bagus, kita pakai, kita praktekin. Ya, nanti kita bisa menemukan, oh ini yang kelihatannya cukup enak, cukup menarik, kemudian juga orang tertarik untuk menggunakan. Ya, jadi minggu depan kita sudah praktek untuk khotbah Jumat. Buat yang tadi bertiga sudah ujian, buat bapak-bapak yang belum ujian, 3 orang lagi besok lebih dahulu untuk pengambilan nilai praktek ceramah. Ada pertanyaan sampai sini sementara? Silakan. Ada pertanyaan? Ustaz, Ya. untuk membumbui daripada tausiah itu untuk keselamatan memancing audiens, itu emang secara spontan, memang terpikir atau bagaimana Ustaz? Masalahnya kadang-kadang kalau kita lihat di kayak Susah Zile gitu ya, itu konteksnya itu di luar materi gitu ya. Jadi kok bisa nyambung gitu Ustaz? Itu bagaimana Pak? Apa memang kita harus banyak belajar masalah retorika bahasa atau bagaimana Ustaz? Pertama, ketika kita mungkin boleh dikatakan belum dai-dai yang profesional lah, Ya. yang bisa menghidupkan suasana spontan. Kita punya konsep dulu belajarnya nih. Kita masih belajar, masih mau coba-coba penjajakan, masih coba-coba banyak latihan. Terkonsepkan, termasuk sampai selingan-selingan humor, wah harus begini, itu udah saya konsepkan belajar nih. Jadi kita sudah ada alur, nggak kaku. Wah, setelah ini saya masuk di sini, saya harus seling humor begini. Terkonsepkan dulu. Walaupun nanti prakteknya bisa saja menyesuaikan keadaan. Tapi ketika kita sudah punya konsep, ya pancingan humor-humor di kita seling-selingan di mana, itu kita udah punya modal. Jangan sampai kita terjebak oleh penyampaian yang monoton. Akhirnya panik kita. Coba deh kalau kita lagi ceramah nih, udah 15 menit kita ceramah terus nggak bisa mancing humor, kemudian jemaah kelihatannya nggak tertarik, kita panik betul. Gue mau mancing humor gimana caranya nih supaya jemaah nggak pada ribut begini, nggak pada berisik, pada kita panik. Saya pernah merasakan itu. Ketika kita ngasih ceramah, kita belum siap membuat pancingan humor yang bagaimana, ya sementara nyari-nyari kita kan nggak bisa, belum terbiasa, belum mahir
dari spontanitas untuk menarik jemaah untuk itu nggak punya. Akhirnya terjebaklah kita kepada penyampaian yang monoton, sulit untuk kita kendaliin dan untuk kita masukkan selingan. Maka ketika kita dalam tahap belajar, ketika kita mengonsepkan sebuah materi, walaupun katakan berupa kerangka, itu pancingan-pancing umur yang mau kita sisipkan sudah kita konsepkan. Dari mana? Cari dari penceramah-penceramah yang sudah populer, bagaimana dia bisa memancing humor, ini kita masukin, terkonsepkan. Jadi udah ada di benak kita nih, nggak nyari-nyari spontan. Kedua, kalau kita sudah terbiasa seperti Ustaz Dile yang melihat sikon, mana nih bahan yang bisa gue jadiin humor. Bahkan dalam setiap rangkaian kalimat dia bisa saja meleset-melesetin, udah enak aja deh, ya. Kalau gaya Betawi ketika dia berucap melesetin itu udah gampang aja, sekali ketawa kemudian kesana merembet tuh akhirnya bikin orang ketawa terus, gitu ya. Karena memang sudah tipikal dari Ustaz Tila itu dikenal Ustaz yang memang kocak, naik ke panggungnya aja udah diketawain, gitu. Duduk cuma lihat baju belakangnya dia diketawain, udah deh. Duduk bengong, dia ketawa pasti, ya kan? Baru lihat panggung doang, kenapa? Karena memang sudah punya modal dasar bahwa dia dikenal sebagai ustadz yang kocak, yang apa saja yang dibuat itu membuat orang tertawa. Ya, maka buat dia yang sudah mahir dan memang sudah bisa menciptakan sesuatu yang secara dadakan aja udah bikin ketawa, ya enak. Ya seperti tadi, mau minum dibacain dulu, diinin dulu, diguyonin dulu, ya dibul ketawa, pakai aja ada, ya. Jadi yang pertama kita kalau memang belum terbiasa, udah kita mangsa dulu dah, masukin nih umur gue nih, nanti dikit yang berkaitan dengan materi. Tapi kalau yang sudah biasa, ya walaupun nggak nyambung ke materi, apa itu ngayap dulu namanya, ya. Kita kesana sini dulu di isi pidato atau ceramah kita, nggak apa-apa kita ngalor ngidul dulu, ngebawa jemaah jangan sampai jenuh ngikutin materi, berimprovisasi dulu. Ya, kalau kita belum kaya improvisasi ya begitu, kita punya gudang bahan leluconan nih, gitu, yang sudah ada di kita yang mungkin suatu saat dibutuhkan kita keluarkan, ya itu bisa kita keluarkan. Jadi yang terbaik memang spontan sesuai dengan kondisi dan keadaan, yang melihat jemaah bagaimana atau ada alat di sekitar kita yang itu bisa kita jadikan sebagai bahan pancingan humor, itu bisa. Ya, selesai itu. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, cukup. Hari ini kita selesaikan pertemuan kita pada hari ini. Dan pada seluruh pemirsa yang menyaksikan rekaman video ini, inilah pelatihan dai kelas orang tua yang materinya alhamdulillah 4 pertemuan ini kita sudah selesaikan penyampaian materi ceramah umum, dan 4 pertemuan berikutnya akan masuk materi praktek khutbah Jumat, ya. Karena itu pada seluruh pemirsa yang mungkin akan mengikuti kegiatan pelatihan dai, ya, bukan hanya kelas dai orang tua dewasa atau bapak-bapak, ada juga kelas kaum ibu, ada juga kelas remaja, atau juga ada kelas dai cilik. Ya, silakan bisa dilihat informasinya di awal video ini, terdapat brosur yang bisa didapatkan informasi secara lengkapnya, termasuk nomor yang bisa dihubungi untuk mencari informasi lebih lanjut. Baik, kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.